Haleluya. Kita percaya, mari sama-sama katakan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ini hati kami ya Bapa di hadapan-Mu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus, Allah dan segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau yang pegang tangan kami Tuhan. Mari panggil nama Dia, saudara. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahanan kami Tuhan. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sambil kita bangkit berdiri, saudara terkasih, kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Katakan terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Hanya padamu ku berseru. Kami berseru Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara, dengan tangan yang terangkat, dengan sikap doa kita sembari. Ini kami Yesus, kami nyatakan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
terpujilah Kau Tuhanku. Ini mulut setiap kami Tuhan, muji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atasnya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama-sama saudara kita sembah Tuhan Yesus. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Mari angkat penyembahanmu saudara. Siang hari ini mari berdoa. Mari berseru sama Tuhan. Di akhir tahun ini mari tetap berharap sama Dia saudara. Segala penyakitmu, segala beban mari tanggalkan sejenak saudara siang hari ini. Mari memuji Tuhan. Katakan terima kasih Yesus untuk segalanya. Buat tahun yang kami percaya Tuhan tetap indah di tahun ini Bapak. Kami berharap lebih lagi Tuhan di tahun depan. Penyertaan-Mu pasti sempurna terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita saudara. Sama-sama katakan lebih lagi di hadapan Dia. Terima kasih Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama sekali lagi katakan. Yesus, padamu ku berseru,
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru, bahkan memuji menyembah Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan iman kami teguhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan ini Tuhan, penyembahan kami siang hari dalam nama Yesus. Kita percaya, mari sama-sama katakan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Come on. Mari umat Tuhan yang ada di tempat ini, dengan saudara yang ada di rumah bersama-sama, kita nyanyi buat Tuhan. Katakan, ku tak pandang dari gereja. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan kepada kiri kananmu, bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Kaulah saudara dan haleluya, saudariku. Angkat suaramu, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Lebih lagi katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan sama-sama yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sambut Raja di atas segala raja. Amin saudara sekalian. Kita puji namanya bersama-sama. Angkat suaramu, katakan, puji Hosana, puji Hosana. Come on. Puji Hosana, mulia namanya. Umat Tuhan, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yesus, namamu termulia Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, men. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami Tuhan.
dipuji. Sebab mulia namanya, men. Umat Tuhan lebih keras lagi angkat suaramu. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sekali lagi bersama-sama puji namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia, mulia namanya, mulia, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Tepuk tangan sekali yang lebih meriah bagi Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kita siapkan hati, kita sambut kembali firman Tuhan pada siang hari ini. Sambil angkat kedua tangan kita, mari sama-sama lebih lagi datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Sebab Kau Yesus Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa pada siang hari ini Tuhan Yesus. Selawatan Tuhan lebih lagi terjadi bagi setiap umat-umat-Mu. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Berikan kami hati bahkan telinga suara murid di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami. Terang bagi setiap jalan-jalan kami. Bila firman-Mu yang senantiasa mengajar, mendidik, menegur setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terkasih, Dr. David Sumual Tuhan. Nyatakan isi hatimu kebenaran oleh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama. Lagi angkat tangan kita dua-dua. Umat Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau. Hanya Kau tempat kami berharap Tuhan. Kami senantiasa berjalan bersama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, kita sambut dengan firman Tuhan. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sungguh kami mengasihi Engkau. Kami mencintai-Mu sebagai Tuhan Allah kami. Allah yang telah membebaskan kami dari kehidupan dosa, membebaskan kami dari kehidupan yang lama, yang kelam. Kami terima terang-Mu yang besar. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang datang hari ini. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, beban berat dibebaskan Tuhan. Biarlah sukacita Allah penuh atas kami semua. Biarlah sukacita memenuhi kehidupan setiap umat-umat-Mu. Baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah, maupun ada yang terisolasi, dimanapun mereka berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar, dahsyat dan ajaib, membawa kami kepada terang-Mu yang dahsyat dan ajaib.
Kami dipulihkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan kami siap untuk membuka hati kami untuk firman-Mu. Yang siap untuk dengarkan firman Tuhan. Katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Bukan di Indonesia maupun ada dimanapun kau berada. Kami sampaikan dari tempat ini, selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru 2021 dengan sukacita, dengan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kalau beberapa hari-hari ini kita telah membahas tentang Natal, dan memang situasinya dalam keadaan Natal, merayakan Tuhan Yesus Kristus lahir, hari ini kita masih bicara tentang Natal. Saya bicara hari ini tentang judul firman Tuhan, Natal adalah kesukaan besar bagi dunia dan kesukaan besar juga bagi sorga. Artinya sorga dan dunia bersuka cita menyambut Natal. Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Joshua silakan baca. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan, firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan, yang kita tinggikan, yang kita sembah. Karena dia memang adalah Tuhan. Perhatikan, kemuliaan Bapa telah diberikan kepada Yesus. Dan kemuliaan Yesus ini telah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Yesus telah datang ke dunia dan dia lahir bagi kita. Injil Lukas mengatakan, coba buka Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang pertama di sini disebut dengan Juru Selamat. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata soter, yang artinya sang penyelamat itu. Hal ini mau menunjuk bahwa dialah yang akan menyelamatkan dunia dan manusia. Yang kedua menggunakan kata Kristos dalam bahasa Yunani. Terjemahan bahasa Indonesia adalah Kristus. Yang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Mesias atau Almaseh, berarti yang diurapi. Ini mau menjelaskan bahwa dia akan menduduki jabatan nabi, jabatan imam, dan jabatan raja yang penuh pengurapan. Yang ketiga menggunakan kata Krios atau Tuhan. Maksudnya Kristus yang dijanjikan Allah itu telah datang daripadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan arti yang lengkap, sang penyelamat Yesus Kristus yang diurapi, yang menduduki jabatan nabi, imam dan raja, telah datang daripada Allah Bapa di sorga. Dan ini membawa kesukaan bagi sorga dan membawa kesukaan bagi dunia. Saudara, ada 3 kenyataan bahwa Natal adalah kesukaan besar bagi sorga dan kesukaan besar bagi dunia. Yang pertama, malaikat dan bala tentara sorga turut merayakan Natal. Kita buka firman Tuhan Lukas 2 ayat 13 sampai 14.
Lukas 2, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada saat Tuhan Yesus lahir, dikatakan tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar tentara sorga dan memuji Allah, katanya, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. So, perhatikan, malaikat dari sorga besar, sejumlah besar tentara sorga yang memenuhi tempat di mana Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Mereka memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi kepada yang berkenan kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan ini, seluruh komponen sorga bersuka cita. Saya tidak bisa membayangkan kalau dunia saja bisa bikin konser yang luar biasa, bisa riuh pikuk, apalagi tentara sorga, apalagi malaikat sorga yang turun dari sorga, yang mengawal sukacita itu. Sejumlah besar tentara sorga membawa dan mengawal sukacita Allah yang turun ke dunia pada masa itu. Natal dirayakan, berarti kita mengingat kembali bahwa sukacita itu dari Allah turun ke dunia ini, memenuhi kehidupan manusia. Dan itulah pertama kali sukacita itu turun ke atas dunia, memenuhi setiap orang yang berkenan kepada Allah, setiap manusia yang berkenan kepada Allah. Betapa luar biasa kalau konser musik manusia saja bisa memenuhi, memukau, apalagi konser sorgawi. Tentara sorga, bala tentara sorga, malaikat Tuhan memuji Allah dengan luar biasa. Natal dirayakan artinya kita memuliakan Allah, meninggikan Allah, dan kita ingat kembali bahwa sorga turun ke dunia, bala tentara sorga turun ke dunia, memuliakan Allah. Bahkan malaikat-malaikat turun ke dunia memuliakan Tuhan Allah kita. Karena kasih Allah yang besar akan dunia ini, maka dunia ini diselamatkan. Ada sukacita yang besar dari sorga untuk merayakan bahwa dunia ini diselamatkan Tuhan. Yang kita percaya kepadanya memperoleh anugerah Allah, dan kita telah diselamatkan. Siapapun yang menerima Yesus, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, maka engkau termasuk bilangan yang telah diselamatkan itu. Waktu Yesus lahir, Yesus membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan tidak membawa damai sejahtera itu pulang. Firman Tuhan katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahteraku ku berikan bagimu. Maka damai sejahtera itulah yang memelihara kita, agar kita hidup tetap terpelihara sempurna sebagai anak-anak Allah. Saudara bayangkan, kalau engkau disebut sebagai anak-anak Allah, tidak ada damai sejahtera dalam dirimu, maka engkau bukan disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana mungkin kau bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Karena Tuhan menandai kita sebagai umat-umat Tuhan dengan damai sejahtera yang terpelihara. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dia menemukan ada damai sejahtera dalam dirimu, ada iman dalam dirimu. Amin. Haleluya. Yang kedua, Natal juga kesukaan besar bagi dunia. Kalau yang pertama tadi,
Natal kesukaan besar bagi sorga. Bala tentara sorga, konserto sorga, turun ke dunia ini merayakan Natal. Yang kedua, orang Majus dari timur datang untuk merayakan dan menyembah Yesus. Kita buka firman Tuhan dalam Matius 2, ayat 1 dan 2. Matius 2, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan, orang Majus ini mewakili kita sebagai manusia yang ada di bumi ini. Orang Majus ini datang menyembah Yesus. Mereka penuh dengan sukacita. Orang Majus adalah orang kafir yang murah hati. Mereka rela korban. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Mereka adalah orang-orang kaya, raja-raja dari timur, dari kerajaan Media Persia. Tapi mereka adalah orang-orang yang rendah hati, orang yang tulus hati, mau merendahkan dirinya untuk datang menyembah Yesus. Hanya melihat tanda, namun mereka percaya. Orang Majus ini datang dari Babel, Irak sekarang ini. Mereka datang dengan menunggang unta. Diperlukan perjuangan yang sangat berat. Sebab jaraknya sangat jauh. Saya pernah sampaikan 450 sampai 500 kilometer. Kalau naik pesawat bisa 2 jam, saudara. Tapi mereka lewat jalan darat. Ini bisa butuh waktu yang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, baru bisa tiba di Yerusalem. Saudaraku dikasih Tuhan, belum lagi kalau terjadi badai padang gurun, ini bisa meregang nyawa. Saudara, mereka datang dengan motivasi, hanya ingin melihat dan menyembah Yesus. Sebab Alkitab berkata, ketika mereka melihat bintang itu, maka bersukacitalah mereka. Ini berarti bahwa peristiwa Natal tidak bisa dipisahkan dengan sukacita yang besar. Mereka juga membawa hadiah bagi kelahiran Sang Juru Selamat dunia ini. Mereka bawa emas, kemenyan dan mur. Secara geografis, ini sangat jauh, saudara. Namun mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan berpengharapan. Bukankah kita juga dulu adalah orang yang jauh dari Tuhan? Dulu kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan Yesus lahir jauh di Bethlehem, saudara. Tapi kita ada di Asia. Tapi karena kita mau menerima Yesus, mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara ada seperti hari ini, maka saudara adalah orang yang sangat diberkati. Perhatikan ini, secara geografis, orang Majus ini sangat jauh. Namun mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan berpengharapan. Sementara bangsa Israel sendiri, mereka para imam ahli Taurat yang ada sangat dekat secara geografis. Tapi justru mereka membuang kesempatan dan pengharapan yang ada. Orang yang Majus ini adalah gambaran bagaimana Allah memilih dan memanggil umat pilihannya yang secara manusia tidak diharapkan, secara manusia tidak diperhitungkan, secara manusia
dipandang hina karena mereka notabene orang-orang kafir menurut pandangan Yahudi. Tapi justru merekalah yang Allah panggil. Merekalah yang Allah sayangi karena mereka tulus hati. Orang Majus ini yang pertama kali datang menyembah Yesus. Saya ulangi, orang Majus inilah yang tertulis dalam Alkitab yang pertama kali sebagai orang yang datang menyembah Yesus. Kalau saudara melihat gembala datang dan mereka orang Yahudi. Orang Yahudi tidak diajarkan untuk menyembah manusia. Walaupun Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Tapi mereka tidak datang untuk menyembah. Kalau saudara periksa Alkitab, para gembala itu datang hanya menengok dan menyaksikan sebagai saksi bahwa Tuhan Yesus itu telah lahir. Saksi melihat bala tentara sorga turun datang menyembah Yesus. Puji-pujian dari sorga. Mereka hanya saksi, tapi tidak menyembah Yesus. Tahukah saudara, Tuhan mengirim orang Majus ini untuk memberi bekal yang lebih daripada cukup kepada Yusuf dan Maria, berupa emas untuk biaya pergi ke Mesir, karena Herodes ingin membunuh bayi itu. Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa Yusuf dan Maria itu pernah mengalami kekurangan. Walaupun mereka melarikan diri ke Mesir membawa bayi Yesus ini. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Dan Tuhan tahu yang akan terjadi. Tuhan menyediakan segalanya bagi Yusuf dan Maria. Sehingga mereka bisa hidup berkelimpahan, tidak pernah berkekurangan. Tahukah saudara, memasuki tahun 2021 ini, saya sangat merespon. Di tahun ini ada banyak berkat yang sedang menuju ke rumahmu yang tidak pernah engkau perhitungkan. Karena Tuhan Allahmu sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Tuhan Allahmu sudah mengadakannya bagimu. Tuhan Allahmu sudah memberi komitmen untuk memelihara hidupmu sejak engkau menerima dia dalam dirimu, hidup dalam kekudusan, menerima Yesus lahir dalam hatimu. Tuhan Allahmu sudah berkomitmen untuk menyediakan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu. Ada berkat yang sedang Tuhan perintahkan ke rumahmu. Tidak hanya cukup, tapi lebih daripada cukup. Sehingga engkau menjadi seorang yang sangat diberkati Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Pemulihan Tuhan akan terjadi atasmu. Dan kami punya iman besar. Tahun 2022 adalah tahun mujizat tanpa batas atasmu. Tingkap-tingkap langit terbuka atasmu. Pemulihan Tuhan terjadi atas ekonomimu, keuanganmu. Engkau menang menghadapi setiap persoalan hidupmu. Kalau saudara terima ini dengan iman, saudara terima mujizat besar akan terjadi atas hidupmu. Pemulihan Tuhan terjadi atas hidupmu. Kalau saudara paham akan hal ini, inilah yang menjadi identitasmu sebagai anak-anak Allah. Amin. Yang ketiga, Natal juga merupakan kesukaan besar bagi kita. Kalau dia telah merupakan kesukaan besar bagi sorga, bagi orang Majus mewakili manusia, dan saat ini saya mau katakan, Natal juga merupakan kesukaan besar bagimu dan bagiku. Firman Tuhan katakan, telah lahir bagimu juru selamat. Kita buka Lukas 2 ayat 10 dan 11.
Lukas 2 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jangan takut. Siapa yang takut hari ini? Siapa yang takut masuki tahun 2021 hari ini? Jangan takut, Tuhan katakan. Tuhan mau kita tetap berani, tidak takut, tidak khawatir. Perhatikan ini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus lahir sebagai wujud kasih Bapa kepada dunia ini. Dia lahir sebagai juru selamat untuk menebus kita dari hukum Taurat, menebus saudara dan saya dari hukum dosa, menjadikan kita anak-anak Allah. Inilah kado terbesar sepanjang zaman dan sepanjang sejarah yang kita terima sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di mana Tuhan memberi kado terbesar. Dia telah menebus kita dari hukum dosa dan hukum Taurat itu. Kita buka firman Tuhan Galatia 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Galatia 4 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita diterima menjadi anak. Terus. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan, jikalau kamu anak, kamu adalah ahli waris oleh Allah. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Katakan, ikuti saya. Aku bukan hamba, tapi aku anak. Aku adalah ahli waris kerajaan sorga. Aku adalah orang yang diperhatikan Tuhan. Aku adalah orang yang disupport Tuhan dari sorga yang kudus. Di tahun 2021, aku percaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi, ekonomiku dipulihkan, keuanganku dipulihkan, imanku tambah kuat, hidupku tambah kuat di dalam Kristus Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita sudah tidak berada di bawah hukum Taurat atau di bawah hukum dosa, tapi kita semua berada di bawah hukum kasih, yaitu Kristus Yesus sendiri. Hukum Taurat adalah seseorang itulah yang berbuat sesuatu untuk Allah. Kalau orang itu tidak mampu melakukannya, orang itu tidak mampu mengerjakan kekudusannya sendiri, maka orang itu akan dihukum. Tuntutan hukum Taurat, manusia harus mampu masuk dalam standarnya Allah, standar sorga. Pertanyaannya, bagaimanakah mungkin kita manusia yang berdosa, kita bisa masuk dalam standar sorga? Gak mungkin, saudara. Hanya orang yang berasal dari sorga, yang turun ke dunia ini, Yesus Kristus Tuhan sendiri, yang masuk ke dunia ini, membawa kita pada waktunya, yang kita tinggal di dalam Dia, kita hidup di dalam Dia. Dia membawa kita untuk bisa masuk dalam standarnya Allah. Bagaimana mungkin orang mengatakan orang bisa naik ke sorga tanpa bersama-sama yang berasal dari sorga? Saudara dan saya, kita bersama Tuhan Yesus, Yesus yang berasal dari sorga, dan Tuhan Allah sendiri, Dia yang membawa standar sorga, Dia yang mengenakan kepada kita umat-umatnya, yang percaya kepadanya.
Kita telah terima tubuh dan darahnya. Sehingga kita pada waktunya, semua saudara saya yang terima tubuh dan darah Yesus, dikuduskan oleh kuasa darahnya, engkau semua terbang ke sorga pada waktunya. Haleluya. Karena manusia tidak mampu kerjakan sesuai dengan standar sorga. Tidak mampu kerjakan sesuai dengan standar Allah. Maka Yesus yang mengerjakannya karena kasih-Nya yang besar. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia menggantikan posisi kita yang berdosa. Karena kasih-Nya, Dia telah membayar lunas semua konsekuensi dosa yang harus kita alami. Yaitu hukum kasih. Dengan hukum kasih, artinya di mana Allah yang berbuat sesuatu bagi kita. Maka firman Tuhan katakan, Allah yang berbuat sesuatu bagi kita. Kita cukup percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mengasihi Yesus. Dan biarkan Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Dan kita hidup sungguh-sungguh meresponi Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Hidup benar, tidak berbuat dosa lagi. Di mana hukum kasih, Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus sendiri berkata, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu hal yang Tuhan minta kepada kita, Dia sudah mengerjakan penghukuman yang sangat berat itu bagi kita. Firman Tuhan katakan, kuk yang engkau pikul itu ringan, Tuhan yang mengerjakan bagimu. Dan Tuhan minta, diperlukan ketulusan, kesediaan daripada kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Diperlukan kasih yang besar dari setiap umat manusia agar mereka bisa diselamatkan menjadi warga kerajaan sorga. Itulah yang disebut dengan hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Terus, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. inilah yang Tuhan minta. Agar kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Inilah yang Tuhan minta dari pihak manusia. Tuhan sudah mengerjakan, membayar lunas setiap dosa-dosamu, persoalanmu, bahkan kutuk di atas kehidupanmu. Tuhan sudah kerjakannya, dan Tuhan mengerjakan, sudah selesai di atas kayu salib. Sudah selesai di atas kayu salib. Dan Tuhan minta, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Amin. Karena Dia Allah yang sudah membebaskan kita. Kita semua adalah milik Allah kita yang hidup di dunia ini. Engkau adalah warga sorga, warga kerajaan sorga yang sudah punya masa depan di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan katakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti seorang Samaria yang baik hati.
gambaran Yesus sendiri yang penuh belas kasihan. Walaupun dia tidak mengenal orang itu, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita buka perumpamaan seorang Samaria, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kasih itu bukan hanya slogan. Kasih itu harus diterapkan. Kasih itu bukan hanya mengukir mulut kita semua. Tapi kasih itu harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau. So, perhatikan ini. Orang Yahudi dipukul di sarang penyamun, dikatakan, di tengah jalan. Sudah setengah mati, hampir mati, saudara. Imam Yahudi juga keluar lewat jalan itu. Imam ini melihat orang yang sudah hampir mati ini. Dia bukan menolongnya, tapi dia melengos, saudara. Perhatikan, itu kasih. Kasih itu Tuhan katakan harus diterapkan. Dia lewat. Begitu juga orang Lewi, saudara. Orang Lewi adalah di mana pada zaman dulu itu adalah merupakan pelayan-pelayan Tuhan. Mestinya punya belas kasihan. Tapi Tuhan katakan, orang Lewi juga melihatnya melengos, saudara. Tinggalkan. Padahal orang ini sudah hampir mati. Begitu yang ketiga, ada orang Samaria. Orang Samaria jatuh belas kasihan. Orang Samaria, dia bungkus dan dia bebat lukanya. Dia menuangkan minyak dan anggur di atasnya. Dia membawa orang itu ke tumpangannya. Beri 2 dinar untuk pengobatan. Dan dia katakan, bila kurang, nanti aku akan ku tambahkan lagi. Akan ku ganti. Saudaraku dikasih Tuhan, orang Samaria adalah orang yang dimusuhi sebenarnya sama orang Yahudi. Orang Samaria itu dibenci sama orang Yahudi. Tapi justru orang inilah yang punya belas kasihan. Yang mau menolong tanpa pamrih. Orang inilah yang datang membalut luka-luka orang ini dan membersihkannya. Dan membawa ke penginapan. Inilah yang disebut dengan kasih yang sejati. Tidak pandang orang. Siapapun. Perintah Tuhan, engkau mengasihi. Orang Samaria inilah gambaran Tuhan Yesus. Memulihkan dan merawat umat-umatnya. Tuhan Yesus memulihkan, merawat saudara dan saya.
yang sudah babak belur oleh dosa. Kita yang sudah babak belur oleh korban dosa. Tuhan Yesus rela datang untuk merawat kita semua. Bukankah kita ini adalah orang yang sudah babak belur oleh dosa? Dan kita diselamatkan. Kita ditempatkan di gereja Tiberias Indonesia. Pada saat Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan membayar kembali. Kita akan semua terangkat sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Bengong saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Dahsyat Tuhan Yesus. Kita ini akan dipersiapkan Tuhan. Saudara dan saya dipersiapkan Tuhan. Hidup benar, hidup kudus. Dipersiapkan di gereja Tiberias ini untuk bisa terbang ke sorga. Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dia mengurapi kita dengan minyak sehingga kita diberkati di bumi seperti di sorga karena kasih-Nya yang besar. Yesus datang kembali untuk membayar semuanya agar kita semua bisa dibawa ke sorga. Amin. Engkau dan keturunanmu, anak-anakmu, kita semua akan dibawa ke sorga pada waktunya. Ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Haleluya. Yesus datang kembali untuk membayar semuanya. Agar kita semua bisa ke sorga. Jadi hiduplah benar. Jangan berbuat dosa lagi. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita punya hak menyebut Dia Allah kita. Yaitu Ya Aba, Ya Bapa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Dialah disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan kuasa Roh Kristus yang ada pada dirimu dan diriku, kita bisa memanggil Allah itu Ya Aba, Ya Bapa. Yang artinya Ya Bapa, Ya Bapakku. Kita bisa memanggil Dia Bapa kita yang ada di sorga. Kita yang percaya kepada Yesus, artinya kita telah mengikatkan diri kita dengan Roh Kristus. Roh Kristus ada padamu dan padaku. Kita telah mengikatkan dirinya kita dengan Roh Kudus, Roh Kristus. Roh Kristus bersama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Dan pada waktunya Tuhan akan membawa kita kembali ke sorga. Hidup diberkati di bumi. Maka saya mau katakan, setiap anak Tuhan, engkau yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh punya iman, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Engkau yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Allahmu, percaya pada janji Tuhan, memasuki tahun 2021, tahun engkau sungguh diberkati, tahun pemulihan Tuhan. Dan saya punya iman besar, sebelum kita naik ke sorga, terangkat ke sorga bersama Tuhan Yesus pada waktunya, kita semua sungguh diberkati di muka bumi ini. Haleluya! Kita adalah orang-orang yang diberkati di bumi sebelah sorga. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadilah engkau percaya, jadilah engkau menang, jadilah engkau diberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya! Mari kita bangkit berdiri. Dan mari kita berdoa. Sementara kita mempersiapkan pujian mulia, sembah Raja mulia. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan Allah kami, yang telah mempersiapkan hidup kami sebegitu rupa. Mempersiapkan masa depan kami. Mempersiapkan kehidupan kami setelah di dunia ini. Kami hidup di bumi dan di sorga. Kekal selama-lamanya. Kami mau menyembah Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga. Engkau Tuhan kami. Engkau yang telah membebaskan kami dari perhambaan dosa, dari perhambaan dunia ini. Kami diterima menjadi anak. Kami adalah warga kerajaan sorga. Hidup kekal di bumi dan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya.
sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Sekali lagi Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Kami bersyukur akan kasih-Mu. Engkau telah lahir, dimuliakan menjadi Raja di atas segala raja. Berkati setiap umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah sekalipun, bahkan seluruh dunia yang melihat live streaming ini. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, berkati keuangan mereka, pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu membuat berhasil. Terus naik bukan turun, ngalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, sementara kami memberi,
yang terbaik buat pekerjaanmu. Berkati tangan-tangan memberi. Apapun mereka beri buat pekerjaan Tuhan. Berkati usaha mereka. Berkati masa depan mereka. Pulihkan kehidupan setiap umat-umatmu. Biarlah di tahun 2021 kami semua mengalami berkat yang baru. Jalan yang baru yang terbuka yang Tuhan berikan. Tingkap-tingkap langit yang dipulihkan. Dipulihkan atas kehidupan kami. Tingkap langit yang dicurahkan setiap umat-umatmu. Dan kami bersyukur yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Imani dan percaya kuasa bilur-bilur Kristus, tubuh dan darah Yesus menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan hidup kita. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kita bangkit berdiri, kita sambut tubuh dan darah Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tiba saatnya kita terima tubuh darah Yesus. Tubuh Yesus, darah Yesus yang menguduskan, menyucikan, melayakkan saudara masuk dalam standar sorga. Tuhan Yesus telah memberikan standarnya dalam dirinya. Yaitu kita terima setiap minggu, setiap hari. Tubuh Yesus dan darah Yesus yang menguduskan kita. Sehingga kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Diberkati di bumi seperti sorga. Tubuh Yesus, darah Yesus telah menghapuskan semua noda dosa kita, beban dosa yang kita miliki. Ketika kau menerima dengan percaya, menerima dengan sungguh-sungguh, mujizat-mujizat besar terjadi atasmu. Kutuk penderitaan, sakit penyakit sudah hilang daripadamu. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa. Roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib yang pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anakku, keluarga besarku, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak segala jenis penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima dan percaya. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Supaya perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji bertobat. Kami tolak poligami. Kami tolak poliandri. Kami tolak percabulan dan persinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termatrai menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan. Telah disembuhkan mulai hari ini.
Kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver dan ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak pengentalan darah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut menyembuhkan segala sakit penyakitku. Siapapun yang sudah sakit hari ini, kau katakan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, aku sembuh secara ajaib. Sembuh secara mujizat. Bapa, kuduskan anak-anakmu. Berkati mereka. Yang sakit sembuh. Yang luka pulih, beban berat dibebaskan Tuhan. Sebutkan sakit penyakit saudara. Sembuh secara ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan, mengajarkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang artinya kami tolak miskin. Kami tolak bangkrut, tolak pengangguran. Kami tolak roh hutang-hutang pribadi. Kami tolak roh minta-minta. Kami tolak resesi ekonomi. Tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana? Menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana? Selama 40 tahun. Setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus. Kita tidak miskin. Tidak bangkrut. Tidak rugi. Tidak kekurangan. Dengan roti mana? Selama 40 tahun. Setiap hari. Jubah baru, baju baru. Artinya kita mulia. Dengan perjamuan kudus. Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Dengan roti mana? Selama 40 tahun. Setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kita tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari sama-sama naikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Mari yang percaya, setiap sakit penyakit disembuhkan. Masalah-masalah Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kita. Kita yang menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Percayalah, Yesus ada di dalam kita. Kita ada di dalam Yesus. Sembilan tangan kita dua-dua. Dengan segenap hatimu katakan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat ajaib. Tubuh-Mu dan darah-Mu telah menguduskan kami. Memateraikan kami menjadi warga kerajaan sorga. Hidup kekal di bumi seperti sorga. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang datang hari ini. Yang percaya dengan sungguh-sungguh. Mereka pulang dengan berkat dan anugerah Tuhan. Kami adalah bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Bangsa yang kudus milik kepunyaan-Mu sendiri. Biarlah kami mau menjadi alat-Mu yang dahsyat ajaib. Kami memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi dunia ini. Siapapun yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka punya iman yang besar. Pulang dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kau mengajarkan kami yang punya minyak dan anggur. Tidak akan dirusakkan di akhir zaman ini. Inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Kami berdoa setiap minyak-minyak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap doa-doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan biarlah sekiranya setiap doa ini termatrai di bumi, termatrai di sorga. Setiap doa ini dijawab oleh Tuhan. Dan inilah minyak urapan yang kudus, muliakan Allah, muliakan manusia. Kami semua yang terima pengurapan, terima kuasa yang besar. Mujizat-mujizat besar terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya masuki tahun 2021 kami semua diberkati Tuhan. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami. Kami dibebaskan dari virus kuman, dibebas dari virus COVID-19. Bahkan virus COVID-19
yang dalam tipe yang baru, kami mau patahkan, hancurkan. Kami tolak patahkan tidak masuk ke Indonesia. Bahkan kami tolak patahkan setiap virus kuman COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyah dari setiap orang percaya. Dan kami percaya, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dibebaskan dari virus kuman. Dan kami semua hidup menang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa untuk seluruh rangkaian acara hari ini. Tuhan berkati luar biasa. Bahkan mulai awal sampai akhir Tuhan berkati. Bahkan apapun pelayanan hari ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Tuhan berkati luar biasa. Ada mujizat, ada kuasa yang besar. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Saya Parihaji, dalam mimpin gereja yang besar ini, Gereja Tiberius Indonesia. Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, urapan yang baru, urapan yang mengalir kepada kami sebagai umat-umat Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat yang kudus. Kudus perkataan perbuatan kami. Menjadi jemaat misionaris, siap terbang ke surga pada zaman. Ngalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Semua tim di tempat ini yang melayani Tuhan, pemain musik, song leader, singer, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Bahkan choir, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Anak-anak muda yang berhasil. Kehidupan yang terus naik bukan turun. Ngalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Segala yang jahat, rancangan jahat, tidak berkuasa atas umat-umatmu. Tidak berkuasa atas kami semua. Kami masuki tahun 2021 dengan rancangan yang baru. Rancangan berkat, rancangan masa depan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap umat-umatmu. Bahkan yang datang dan percaya, pulang dalam berkat anugerahmu. Bahkan keluarga mereka diberkati, ekonomi, keuangan mereka dipulihkan. Dan kami percaya, perlindungan Tuhan nyata atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah kau dengan berkat-berkat kelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi melangkah, tidak gagal, tidak celaka, tidak mara bahaya. Ya, selalu terima tubuh dari Tuhan, terima pengurapan, akan bersama-sama terbang ke sorga dari zaman. Terima perjamuan di sorga, diam dalam rumah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya siap diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, haleluya. Kami ucapkan selamat hari Minggu saudara kasih. Dan bagi Bapak saudara kasih yang mengikuti ibadah pada sesi ketiga, lebih khusus untuk terlebih dahulu duduk sejenak, ikuti arah para pengerja di tempat ini. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau